Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahu al-azim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, hamba Allah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hambanya yang benar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki daripada 1 Syawal, yang bahwasanya kita bersama telah melaksanakan ubudiyah puasa Ramadan selama 1 bulan atau 30 hari dalam tahun ini, yang alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya walitukmilul iddata walitukabbirullah, sempurnakan bilangan puasa kalian, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Dan kita telah bertakbir dari tenggelamnya matahari Ramadan, tepatnya maghrib kemarin, sampai didirikannya sholat berjamaah Idul Fitri. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila kita telah melaksanakan puasa Ramadan, maka kita mendapatkan predikat orang yang menang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh menanglah orang yang membersihkan, mensucikan dirinya. Apakah pada hari ini kita sudah menjadi orang yang suci? Apakah pada hari ini kita sudah menjadi orang yang menang? Tentunya kita bersama, andai kata kita sebuah kendaraan, kita baru saja diservis, dimasukkan ke bengkel. Itu hari ini kita baru dikeluarkan dari bengkel. Ujiannya setelah kita hari raya ini, kedepannya dalam kita memperbaiki diri kita, ibaratnya kendaraan, betul apa tidaknya, bagus apa tidaknya, benar atau tidaknya, dari sini ke depan baru bisa nampak daripada keberhasilan kita. Tazakka atau tidak, tergantung kita semuanya. Jadi dalam hal ini, orang-orang yang mensucikan diri dan mendapat kemenangan pada dasarnya adalah tandanya yang pertama,
selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala walau tidak di dalam bulan Ramadan. Artinya dari sini ke depan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sudah menentukan jangan menyembah kepada selain Allah. Dalam beberapa bulan ini kita sudah diberi hukuman disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka hukuman itu akan ditambah menjadi hukuman tindakan. Kalau kita tidak mengerti juga, maka kita akan dihukum pengusiran. Maka kita semuanya akan diusir dari bumi ini. Tidak layak lagi menempati bumi ini. Mungkin selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hanya peringatan-peringatan, tetapi tidak kita dengarkan dan selalu kita abaikan. Apakah kesalahan ada pada diri kita? Ya belum tentu. Mungkin kita yang salah atau yang memberi peringatan yang tidak bisa dipercaya. Umpamanya telah dibacakan Al-Quran, banyak orang yang menyampaikan baik khatib ataupun tengku, kiai, mubaligh dan sebagainya. Mungkin kita yang tidak percaya atau tidak mendengarkan, ataupun mungkin tengkunya, mubalighnya yang sudah tidak dapat dipercaya karena banyak keperluan dan kepentingan selain kepentingan agama. Maka Allah meningkatkan peringatannya menjadi yaitu hukuman disiplin seperti yang telah kita tahu dan kita laksanakan bersama-sama. Kenapa khatib bilang hukuman? Mungkin orang bilang ini cobaan, jangan bilang cobaan. Berarti kalau kita bilang ini cobaan, berarti kita merasa bahwa kita ini benar. Bahwa merasa kita baik, yang diberi cobaan hanya orang baik, hanya orang yang benar. Tetapi anggaplah ini suatu hukuman supaya kita bersama merasa bahwa kita semua orang yang salah. Kita semuanya adalah orang yang buruk. Maka walitukmilul iddata walitukabirullah, besarkan nama Allah. Cara membesarkan, jangan membayangkan Allah itu besarnya seperti apa, tapi rasakanlah diri kita adalah orang yang kecil, makhluk yang sangat kecil. Tidak usah membayangkan Allah itu sebesar apa, tidak bisa kita bayangin. Tetapi rasakan saja bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat kecil, yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Maka layak dan wajar kalau kita melanggar daripada peringatan Allah, Allah menghukum kita semuanya. Tergantung apabila kita mau berlaku baik, keluar dari hukuman. Apabila kita akan dinaikkan hukuman, silahkan saja. Allah tidak memaksa hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi yang pertama, cobalah hanya kepada Allah kita bertuhan, hanya kepada Allah kita menyembah. Yang besar cuma Allah, kita semua kecil. Baru kita mendapatkan orang yang tazakka, orang yang bersih. Yang kedua, bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita marilah kita berbuat baik. Jadi berbuat baik untuk langkah sekarang ini paling bisa. Paling baik yang kita laksanakan adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Karena kebanyakan dari kita, orang tua kita sudah tidak ada bersama kita, atau mungkin jauh sama kita. Mungkin yang ada bersama kita hanya sepersekian persen. Nah, jadi yang paling baik adalah mendoakan. Siapa orang tua kita? Ya orang tua kita. Yang kedua adalah guru-guru kita. Baik guru yang mengajarkan ABCD ataupun alif ba ta. Itu adalah menjadi orang tua kita. Kita doakan bersama mereka. Jangan menganggap kita semuanya ini hanya berguru kepada Allah, langsung kepada Allah, langsung kepada Rasul. Tidak ada yang namanya guru, tidak ada. Semuanya kita pasti punya guru. Maka doakanlah guru-guru kita sebagaimana kita mendoakan orang tua kita. Dan yang selanjutnya, apabila kita semuanya pada hari ini tidak sadar dan ingat,
maka dampak daripada hukuman Allah itu ada pada diri kita. Yang pertama, dampaknya adalah ekonomi. Manusia apabila tidak ditunjang ekonomi tidak akan menjadi baik. Solahu ummati bil ilmi wal mal, kata Rasul. Umatku itu menjadi baik kalau punya ilmu dan harta. Punya ilmu saja tidak punya harta dibayar oleh orang yang punya harta, maka ilmunya itu akan disesatkan, dipergunakan tidak sesuai dengan jalurnya. Punya harta saja tidak punya ilmu, salah menggunakannya, maka dia akan disesatkan oleh hartanya. Maka siapa bilang orang yang tidak berekonomi akan menjadi sejahtera? Bayangkan saja, ekonomi adalah penunjang daripada fisik kita. Bagaimana orang mau sholat kalau dia tidak makan? Jadi kalau ekonomi kita lemah, terdampak daripada virus yang kita rasakan ini, maka badan kita juga akan lemah. Iman kita juga akan jungkir balik. Pasti iman kita akan jungkir balik. Kebanyakan orang yang lemah ekonominya, dia lama-lama akan menjadi lemah imannya. Jadi orang akan menjadi baik kalau ilmunya bagus, ilmunya ada, ekonominya baik. Dan dampak yang kedua adalah dampak sosial. Karena manusia punya sifat, 3 sifat yang dimiliki oleh manusia. Pertama, sifat rububiyah. Sifat rububiyah, sebagaimanapun manusia itu jahatnya, masih punya sifat kasih sayang. Maka apabila ada satu musibah, kasih sayang itu tumbuh. Yang tumbuh adalah sifat rububiyahnya. Kalau ini berkembang menjadi meluas, melebar, maka negara kita, kampung kita menjadi baik. Yang kedua adalah sifat syaitania, sifat setan. Manusia punya sifat setan, sifat adu domba. Jadi sifat adu domba itu ada dalam diri manusia. Kalau ini berkembang pesat, maka kita semuanya akan mengadu domba, saling menggunjing, saling menghina, saling curiga mencurigai. Itulah sifat adu domba yang dimiliki oleh setan, juga dimiliki kita. Yang ketiga adalah sifat hewaniah, sifat hewan. Jadi sifat hewan itu ingin menguasai, sifatnya ingin menguasai. Karena di dalam saat sekarang ini mungkin kebanyakan sudah dicanangkan bantuan sosial, bantuan ini, bantuan itu. Itu nanti yang tumbuh di antara kita akan sifat hewan. Manusia itu kalau dibiarkan saja rukun. Hewan itu pun kalau dibiarkan saja dia rukun, cari makan masing-masing, nggak ada berkelahi. Tetapi apabila sudah dikasih makan di halaman rumah, perhatikan saja, ayam saja kalau dikasih makan di depan rumah, satu sama lain sudah berkelahi. Begitu juga manusia, apabila sudah diberi bantuan, satu sama lain saling mencurigai dan saling berkelahi. Setidak-tidaknya saling curiga mencurigai, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Padahal yang salah siapa? Ya sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah apa? Kesalahan kita semuanya diberikan hukuman oleh Allah. Jadi sifat-sifat yang pertama perlu kita kembangkan. Sifat yang kedua dan yang ketiga perlu kita hilangkan. Karena pada saat ini kita semuanya menjadi satu keluarga, keluarga muslim, satu negara. Jadi bahaya yang paling besar menurut seorang ulama, bahaya paling besar, musuh yang paling nampak, musuh yang paling nyata, musuh yang paling berbahaya adalah gagalnya suatu keluarga. Apa yang disebut gagalnya suatu keluarga? Seorang bapak tidak mampu, tidak bisa mengarahkan seluruh anak-anaknya. Ataupun seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya.
itu adalah bahaya yang paling bahaya paling besar dan kegagalan suatu keluarga. Baik keluarga kecil, rumah tangga, maupun keluarga besar umpama satu kampung. Apabila keputusan, apabila keberanian, apabila kebijakan seorang pemimpin kampung saja tidak dapat memberikan keadilan dan kebijakan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya, maka itu kegagalan suatu keluarga. Ataupun masyarakatnya yang tidak mau mengerti dengan keadaan pemimpinnya, maka kegagalan seperti ini jangan sampai ada pada kita semuanya. Jadi kita saling menjaga kerukunan kita, baik di dalam keluarga kita sendiri, di dalam kampung kita, di dalam negara kita, agar kita semuanya menjadi orang yang mendapat kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, khotib menyampaikan karena hari ini Idul Fitri, minal aidinal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.